adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Gimana kabarnya minggu hari ini? Luar biasa, Kak Devi luar biasa? Luar biasa Kak Yesi. Good. Kali ini Kak Yesi dan Kak Devi akan mengajak kalian semuanya untuk beribadah, bernyanyi bersama-sama. Nah, kakak gak sendirian, Kak Yesi sama Kak Devi nih. Ada musik kita, dua orang yang tampan-tampan, yaitu ada Bang Sintong Sihombing dan ada Bang Fendi Purba. Oke, are you ready adik-adik semuanya? Oke, good. Sebelumnya kakak mau mengajak kalian semuanya dan beserta orang tua yang juga ikut mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Amin. Oke, kakak mengajak kalian semuanya untuk bernyanyi satu lagu, tapi dengan menggunakan gerakan ya. Kita bernyanyi dengar dia panggil nama saya, supaya kita bisa selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan akan kata-kata suara Tuhan. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, sebelum kita bernyanyi kembali di lagu yang kedua, kakak mengundang adik-adik dan juga para orang tua, kita akan berdoa pembuka terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Sudah? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, puji syukur pada hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan sukacita Tuhan di pagi hari ini. Kami bisa menghirup udara segar dan bisa beraktivitas di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Bapa. Mari Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menemani kami bersukacita memuji nama-Mu di pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, terutama kami Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk layak dan menerima berkat daripada-Mu Tuhan.
Berikanlah kami hikmat Tuhan akan dengar-dengaran firman Tuhan yang akan diberikan atau diceritakan oleh kakak abang guru sekolah minggu kami nanti Bapa. Bapa, berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah ini Tuhan menjadi sukacita buat kami di hari ini Bapa. Bapa, tak lupa kami mohon ampun Tuhan atas setiap salah dan dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Jadikanlah kami anak yang terang dan takut akan Engkau, terlebih patuh akan perintah orang tua kami Tuhan, dan menjadi anak terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerimanya Bapa di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, masih tetap semangat kan adik-adik? Kak Yesi masih tetap semangat kan? Semangat dong Kak. Oke, yuk kita bernyanyi lagu kedua kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya? Oke, abang ucapin terima kasih nih buat adik-adik sekolah minggu yang ngikutin ibadah hari ini. Tapi hari ini abang Fendi Purba akan menyampaikan ayat hafalan untuk adik-adik sekolah minggu. Oke? Nah, sudah siap? Oke, ini dia ayat sekolah minggu yang sudah mengumpulkan kemarin. Oke? Ini dia. Salam kakak guru sekolah minggu, nama saya Nikolas Nainggolan. Kata hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih, salam sehat dan Yesus memberkati. Selamat hafalan minggu, perkenalkan namaku Yuliana Kristina, kelas 4 dengan 3. Saya mau menyampaikan ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Isinya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat, terima kasih. Shalom. Saya nama saya Bella. Orang 2. Ayat hafalan sekolah minggu. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengatakan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih, salam sehat. Kakak guru sekolah minggu, aku cerita orang 2
Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan sanksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih, salam sehat. Salam kakak urus sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih. Salam sehat. Dadah. Salam kakak bangsa minggu. Nama aku Anggia Cata. Sihaan. Sihaan. Keluaran 20 ayat ayat 16. 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat. Salam sehat. Halo, nama saya Dame Keti Elizabeth Pakpahan Horong 3. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih. Salam sehat. Dah. Shalom, nama saya Salom Pakpahan Horong 1. Ayat hafalan yang diambil hari ini adalah Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih. Salam sehat. Dah. Selamat kakak urus sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Melani Purba, Horong 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. God bless you. Shalom, nama saya Rafael Daniel Simanjuntak, Horong 3. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Anabella Nainggolan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum Pagabelan akan membacakan kitab suci Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu. Terima kasih. Shalom, namaku Citra Panjaitan, Horong 2. Ayat hafalanku tertulis di Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat buat kita semua. Shalom, selamat hari Minggu untuk semuanya. Nama saya Santa Tapu Bolon, Horong 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat. Shalom abang guru sekolah minggu. Saya Kezia Simanjuntak Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Retama Fidora, kelas baris Mamara, kelas 6 Horong 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam kita semua, bye. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Cahaya, kelas 1 Horong 1. Ayat malam saya minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Isinya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih. Salam kakak bang guru sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Angel Purba, kelas 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16.
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat, God bless you, dadah. Shalom kawan sekolah minggu, hai nama saya Sri Nayani Bersmamora, kelas 4 Horong 2. Atakan ini terdapat dalam Alkitab, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu. Salam sehat buat kita semua. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta entah juta tentang sesamamu. Salam sehat, dadah. Selamat sekolah minggu, nama saya Jatuh Malang dari Horong 3. Aturan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih. Semoga kakak, abang-abang guru sekolah minggu, nama saya Binsar Absalom Muhammad Murba. Atau pada hari ini ambil dari Keluaran Keluaran 20 ayat 16. Jangan Jangan mengucapkan mengucapkan saksi saksi dusta dusta tentang tentang sesamamu. sesamamu. Salam sehat. Shalom, namaku Rafael Syaan. Aku akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. God bless you. Halo, nama saya Valdi Siombing, kelas 4 Horong 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih, salam sehat. Nama kakak Peri Porkuba. Keluaran 20 ayat ayat 16. 16. Jangan Mengucapkan mengucapkan saksi saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat. Salam sehat. Tuhan Yesus Kasih. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang Guru Purba, kelas 2B Horong 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat. Ora salam, nama saya Nikali Fikantia Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat, Tuhan memberkati, dadah. Shalom kakak abang sekolah minggu, nama saya Stephen Sihaan, Horong 1 kelas 1. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Salam sehat dan Yesus memberkati. Halo kakak sekolah minggu, nama saya Kirgisya Siregar, kelas 6 Horong 3. Keluaran 20 ayat 16. Jangan melakukan saksi dusta kepada sesamamu. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak abang guru sekolah minggu. Nama saya Darius Torus, kelas 2 Horong 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. God bless you. Oke,
Itu tadi ayat hafalan yang sudah ada dikumpulkan nih. Nah, sebelumnya abang kakak guru sekolah minggu, mohon maaf nih, minggu lalu tidak ada ibadah sekolah minggu. Tapi tenang, segala semuanya ayat hafalan yang sudah adik kumpulkan kemarin bakal kita tampilkan. Nah, tapi sebelum abang mau nyampaikan, ayat hafalannya dari mana? Yuk, disiapkan Alkitabnya. Dari Amsal 3, ayatnya yang ke-5. Abang ulang sekali lagi ya. Amsal ketiga ayatnya yang Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Begini bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Abang ulang sekali lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke. Pengumpulannya hari apa bang? Pengumpulannya hari Rabu. Ingat, hari Rabu bisa dikirim kemana saja? Ke abang kakak guru sekolah minggu boleh. Ke sosial media, Facebook boleh. Ke Instagram boleh. Tapi ingat nih, abang sampaikan sama dari sekolah minggu. Selama ikut ibadah sekolah minggu, jangan ada yang dipercepat nih. Ayat hafalan aja nih, biar langsung mengumpulkan, ataupun ayat hafalan aja. Abang kakak guru sekolah minggu tidak mengajarkan ada di sekolah minggu untuk mengumpulkan ayat hafalan saja. Tapi abang kakak guru sekolah minggu berharap diikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Oke, abang tunggu ayat hafalan sebanyak-banyaknya dikumpulkan, dan abang tunggu dengan penuh sukacita mengumpulkan ayat hafalannya. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu dia adik-adik ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Bang Fendi Purba. Nah, sebelum kakak mau mengajak kalian semuanya untuk mendengarkan, mempersiapkan diri kalian juga mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Sintong Sihombing. Kakak mau ajak kalian semuanya untuk bernyanyi di satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 332, ayat yang pertama, kekuatan serta penghiburan.
Shalom adik semua. Kali ini cerita akan dibawakan oleh Bang Sintong ya. Nah, untuk memulai cerita, Abang mau adik-adik untuk mempersiapkan senjata kita. Dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, dibuka di Kejadian. Kejadian berapa Bang? Kejadian di mana? Di depan, yang awal-awal. Kejadian pasalnya yang ke-41. Kejadian 41 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-57. Sudah dapat semua? Abang ulang sekali lagi ya. Kejadian 41 ayatnya yang ke-46 sampai ke-57. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik semua. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, biarkanlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kalau sudah tadi ya, Kejadian 41. Dibuka Kejadian 41 ayat 46 sampai ke 57. Abang bacakan ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai ke 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri yang ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Oke, bagus banget ayatnya. Nah, adik-adik semua, kali ini cerita kali ini tentang siapa? Tentang Yusuf. Siapa sih Yusuf itu? Ayo, siapa? Siapa sih Yusuf itu? Kok dari ceritanya kok kayaknya hebat banget? Siapa? Sebelum abang menceritakan lebih dalam, kita harus tahu dulu Yusuf itu siapa? Kok nanti tiba-tiba kok langsung jadi orang hebat dia? Nah, Yusuf itu anak dari
Yakub, anak dari Yakub. Dia anak dari Yakub, mempunyai saudara. Saudara-saudaranya ada banyak. Nah, si Yusuf ini sangat dikasihi, sangat disayangi sama ayahnya, sama papanya. Disayangi banget si Yusuf ini. Diberikan baju yang bagus, jubah yang bagus, sehingga saudara-saudaranya yang lain itu merasa iri, merasa cemburu. Nah, saking cemburunya saudara-saudaranya kepada Yusuf, ketika Yusuf mau mendatangi saudaranya di ladang, saudara-saudaranya ini memasukkan si Yusuf ini ke dalam sumur, masukkan sumur. Nah, kalau zaman dulu banyak orang-orang istilahnya mau membeli pekerja, maksudnya budak. Nah, ada orang lewat mau beli budak, dijual lah ini si Yusuf. Dijual sama saudaranya sendiri. Dijual ke orang untuk dijadikan budak. Budak di mana? Di Mesir. Si Yusuf ini sudah diangkat dari sumur, dibeli orang, terus dijual lagi ke tanah Mesir untuk dijadikan budak. Nah, ketika sudah sampai di Mesir, adalah kejadian si Yusuf melakukan yang dikatakan sebuah kejahatan. Dikatakan loh ya, bukan dia melakukan kejahatan, dia seperti difitnah dan akhirnya dia berakhir di penjara. Di penjara dia di tanah Mesir. Nah, di penjara ini Yusuf mulai apa? Mulai mendapatkan mimpi dan mulai mengerti mimpi. Nah, jadi teman-temannya di penjara itu menganggap si Yusuf ini sebagai penafsir mimpi. Ada temannya di penjara, ada mimpinya, diartikan lah. Menafsirkan tuh bisa artinya mengartikan mimpi. Ya, ini ada mimpi, diartikan sama Yusuf. Ada mimpi, diartikan, ditafsirkan sama Yusuf dan itu benar. Nah, sampai saking hebatnya si Yusuf ini dalam menafsirkan mimpi, sampailah ke telinga Fir'aun. Siapa sih Fir'aun? Ya, Fir'aun itu pemimpin di tanah Mesir. Nah, Fir'aun ini mendapatkan mimpi. Nah, kalau adik-adik masih ingat apa sih mimpi Fir'aun itu? Fir'aun mendapatkan mimpi ada 7 bulir gandum gemuk dimakan sama 7 bulir gandum yang kurus. Selanjutnya mimpi lagi si Fir'aun, ada 7 sapi, 7 lembu yang gemuk dimakan sama 7 sapi atau 7 lembu yang kurus. Nah, bingunglah si Fir'aun ini. Apalah arti mimpiku ini ya? Apa maksudnya kok 7 yang gemuk dimakan sama 7 yang kurus? Apa artinya? Bingung. Fir'aun ini banyaklah anak buahnya, banyaklah, tapi tidak mampu untuk menafsirkan mimpi. Maksudnya apa mimpi itu? Nah, saking hebatnya si Yusuf ini, sampailah ke telinga Fir'aun bahwa di dalam penjara ada si Yusuf yang mampu menafsirkan mimpi. Dipanggil. Ternyata arti mimpinya si Yusuf ini 7 gemuk memakan 7 yang kurus. 7 yang gemuk dimakan sama 7 yang kurus. Artinya apa? Itu berarti akan ada 7 masa menghasilkan masa panen yang besar. 7 tahun masa panen yang besar. Setelah 7 tahun masa panen yang besar, akan ada 7 tahun masa kelaparan karena tidak ada makanan. Itulah penafsiran mimpi dari Fir'aun. Akhirnya disimpanlah semua sebelum waktu masa panen, disimpanlah
makanan ini di setiap kota-kota selama 7 tahun disimpan. Nah, disimpan. Nah, datanglah. Nanti kan datanglah masa kelaparan. Nah, waktu 7 tahun masa kelaparan ini, bangsa Mesir tidak kekurangan makanan. Disimpanlah. Yang tadi yang 7 tahun itu yang gandum-gandum, waktu masa kelaparan mereka sudah ada persiapan, sudah banyak. Jadi mereka tidak bingung. Di seluruh dunia merasakan kelaparan, namun di Mesir karena siapa? Karena penafsiran mimpi dari Yusuf ini, dia bisa menyelamatkan banyak orang, karena bisa mengurangi atau bahkan bisa melakukan sesuatu agar orang-orang tidak kelaparan di masa 7 tahun kelaparan. Tidak hanya di Mesir, di seluruh dunia. Nah, bahkan si Yusuf ini menjadi orang kepercayaan Firaun. Saking hebatnya dia. Istilahnya dia itu menjadi tangan kanan, orang kedua di Mesir. Orang kepercayaan Firaun. Nah, tadi dikatakan juga di tanah Firaun juga si Yusuf memiliki dua anak. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi abang jelaskan ceritanya Yusuf dari awal, dari dia yang tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dijual, dijadikan budak, terus akhirnya dimasukkan penjara, dan dia berakhir menjadi orang besar. Loh, kok bisa bang? Dari yang masuk sumur jadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, itulah mengapa bisa menjadi demikian, karena Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dia dimasukkan ke dalam sumur, diperlakukan seperti itu oleh saudaranya, dijual, dimasukkan penjara, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak menaruh dendam, tidak menyimpan rasa dendam. Oh, nanti kalau aku sudah jadi orang besar, lihat ya, bakal kubalas. Tidak seperti itu. Dia tetap setia kepada Tuhan, tetap rendah hati. Karena dia percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ya, dia tetap setia kepada Tuhan. Diberikanlah masalah-masalah yang biasa, akhirnya menjadi bagaimana dia menjadi orang yang hebat, menjadi orang besar. Nah, ketika ini dia tetap setia, masih di bawah, naik dia menjadi orang hebat. Bagaimana ketika menjadi orang hebat? Dia tetap setia kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan tidak sewenang-wenang. Dengan jabatannya itu, tidak sewenang-wenangnya. Ketika dia mendapatkan posisi yang tinggi, dia tidak melakukan sesuka hatinya, tidak berbalas dendam, tidak melakukan hal-hal yang hanya untuk menguntungkan dirinya. Ya, dia tetap setia. Ketika dia diberi Tuhan perkara kecil, dia akhirnya dipercayakan Tuhan untuk diberikan perkara yang besar. Si Yusuf tetap menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang setia kepada firman Tuhan. Tidak menyimpan sesuatu yang pahit di dalam hatinya. Ya. Nah, itu juga abang juga harap kepada adik-adik semua ya. Kepada adik-adik semua, kita harus tetap yakin, tetap setia, tetap baik, tetap
berjalan di jalan Tuhan. Ketika nanti kita dihadapi masalah seperti yang biasa, bagaimana kita menghadapi suatu masalah? Kita bakal ketika kita diberi masalah sama Tuhan, dihadapkan masalah, apakah kita langsung marah-marah kepada Tuhan? Tuhan kok begini sih? Kok begini? Aku kok diberikan kesusahan? Aku kan sudah baik, kenapa? Kenapa kok aku sudah baik sama Tuhan, aku sudah baik sama orang, kok Tuhan kok memberikan aku tetap kesusahan? Nah, disitulah kita diuji iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi masalah dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, ketika nanti kalau adik-adik semua sudah tumbuh besar, sudah melewati masalah, melewati problem mungkin di dalam sekolah, ya, di dalam sekolah, bagaimana nanti sekolahnya nanti misalnya sesuatu ada masalah, bagaimana adik-adik semua menghadapi itu. Jangan cepat-cepat marah, tetap teguh kepada Tuhan, tetap berdoa. Nanti kalau sudah dilewatkan masalah itu, tetaplah menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, ingat, segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Tuhan tidak akan ingkar oleh janjinya. Seperti apa ya? Seperti setelah hujan selalu ada pelangi. Ada pelangi sehabis hujan. Meskipun ada badai, ada apa, Tuhan janjikan pelangi. Ya, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang baik, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Ketika sudah menjadi orang hebat, menjadi orang top, menjadi orang yang besar di keluarga, menjadi orang yang bisa dipercaya, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Tidak lupa akan siapa yang memberikan semua itu. Siapa yang memberikan itu semua? Kepintaran, segala sesuatu yang ada di semua yang sudah terima berasal dari Tuhan. Tidak boleh tinggi hati, tidak boleh aku sudah hebat, aku sudah belajar kok. Sudah hebat aku, suka-sukaku aja, suka-sukaku. Tidak boleh. Ingat, itu semua bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karunia dan kasih Tuhan. Ya, ingat, abang tekankan, tetaplah menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, rendah hati, dan semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarkanlah kami Tuhan menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu berjalan di dalam Tuhan, menjadi anak yang rendah hati, menjadi anak yang selalu setia kepada perkara-perkara kecil Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jaga-jagai kami Tuhan, biarkanlah kami bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, di masa COVID ini Tuhan, di masa pandemi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat pemulihan-Mu Tuhan. Kau masih jagai kami Tuhan. Kau berkati kami, saudara kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kau berkati papa mama Tuhan. Kau berkati seluruh anggota keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, di atas sekalian Tuhan kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke adik-adik, itu tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Bang Sintong Sihombing. Semoga cerita yang adik-adik dengarkan menjadi bekal untuk kehidupan adik-adik dan juga kita semua. Yuk, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus, sambil kita mengumpulkan persembahan. Bila kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap bersukacita, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.